Lu udah denger kan? Katanya Pertamax yang selama ini kita beli, isinya oplosan. Banyak banget netizen yang marah-marah. Gue udah niat baik pakai Pertamax, ngurangin beban subsidi, masih ditipu juga. Tapi itu netizen. Kalau gue sih nggak marah. Soalnya isu kualitas BBM Pertamina itu udah beberapa kali naik. 2022 ada, akhir tahun lalu juga ada. Makanya tiap beli Pertamax, ekspektasi gue tuh kayak beli tiket premium Dufan. Nggak apa-apa lah isinya sama. Yang penting ngantrinya cepet. Itu respon gue pas pertama kali dengar beritanya. Cuman setelah baca kasus ini lebih dalam, wah kayaknya gue harus bikin video ini deh. Soal tuduhan minyak oplosan, Pertamina udah klarifikasi. Terserah lah lu mau percaya apa enggak. Tapi yang lebih penting, sebenarnya lu harus tahu bahwa ini adalah kasus korupsi impor minyak. Gua akan jelasin secara bertahap. Pertama soal minyak. Minyak yang baru didapat dari pengeboran, warnanya hitam kayak gini. Masih banyak pengotornya, nggak bisa langsung dipakai, makanya disebut minyak mentah. Sebelum bisa dipakai jadi bahan bakar, minyak mentah ini perlu melalui proses pemurnian dulu di kilang minyak. Makanya kilang minyak kita, jargonnya adalah minyak kamu keling, masukin aja ke kilang. Kedua, soal impor. Sejak 2008, konsumsi minyak kita lebih banyak daripada produksinya. Makanya Indonesia perlu impor minyak untuk memenuhi kebutuhan. Yang punya kuasa untuk impor minyak mentah untuk kemudian diproses di kilang adalah Kilang Pertamina Internasional. Sedangkan yang punya kuasa untuk impor minyak hasil olahan kilang adalah Pertamina Patra Niaga. Nah sekarang baru gue akan jelasin soal korupsinya. Gimana sih modus korupsi pejabat-pejabat Pertamina ini? Sebagai yang punya kuasa, mereka bisa nolak-nolakin minyak mentah dalam negeri yang akan diproses di kilang. Alasannya nggak sesuai spek. Padahal mah sesuai. Minyak mentahnya dijual ke luar negeri deh. Dampaknya produksi minyak mentah dalam negeri jadi nggak cukup. Supaya cukup gimana? Impor minyak mentah. Mereka juga bikin kebijakan untuk nurunin produksi minyak hasil olahan kilang. Dampaknya, produk kilang dalam negeri jadi nggak cukup. Supaya cukup gimana? Impor produk kilang. Jadi kalau menurut kejaksaan, ada rekayasa supaya minyak mentah bisa lebih banyak dijual ke luar negeri. Kebutuhan impor minyak mentah dan produk kilang juga direkayasa. Udah gitu pas impor, harganya juga di markup. Makanya kerugian negara di kasus ini itu gede banget. 193,7 triliun. Bahkan yang lebih gila lagi, 193,7 triliun itu kerugian yang dihitung hanya di tahun 2023. Korupsinya sejak 2018. Korupsi 1 tahun aja udah hampir 200 triliun. Gimana 5 tahun? Sumpah baca berita ini bikin gue semakin yakin sama perkataan orang-orang. Indonesia emas tuh emang 2045 Hijriah.